Sekarang saya langsung akan memberikan dua contoh ya, dua contoh yang bisa kita gunakan berdasarkan data korpus ya. Yang pertama adalah gender identifikasi. Jadi bagaimana mengidentifikasi gender berdasarkan nama orang ya. Nama orang. Jadi di sini kita menggunakan korpus nama ya. Nah, korpus nama ini berisi 8.000 nama depan yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin. Jadi ada nama untuk laki-laki dan nama untuk perempuan. Nah, sebelum kita masuk ke prosedur untuk bagaimana membangun model, di sini kita bisa melakukan analisa terlebih dahulu. Seperti apa sih? Apakah memang ada perbedaan antara nama yang dimiliki oleh laki-laki dan nama yang dimiliki oleh perempuan? Nah, di sini ternyata nama-nama itu bisa diidentifikasi apakah itu nama milik perempuan atau nama milik laki-laki. Itu adalah dari vokal di akhirnya ya, vokal nama huruf vokal yang ada di akhir. Contohnya misalkan nama saya Hermawati, T itu biasanya menunjukkan dia gendernya adalah perempuan. Kemudian biasanya juga ada nama misalkan Fajar. Nah, Fajar itu biasanya dia laki-laki. Nah, itu. Jadi dengan melihat nama-nama yang diakhiri dengan huruf tertentu ya. Sehingga kita bisa melakukan analisa terlebih dahulu dengan melihat apakah benar bahwa terdapat pola tertentu dengan melihat huruf terakhir, konsonan vokal ya, huruf vokal terakhir atau huruf terakhir dari nama tersebut. Nah, di sini dari data corpus name tadi, ini kita ambil misalkan ya. Nah, kemudian kita cari ini dengan menggunakan function conditional frequent distribution. Frequent distribution ini adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh NLTK untuk mendeteksi kemunculan sebuah kata atau sebuah input tertentu itu di dalam korpusnya. Nah, di sini yang diambil adalah nama file. Nama filenya itu sudah diambil berdasarkan nama korpusnya ya. Nama dikurangi dengan 1, itu artinya kita mengambil yang diambil itu adalah nama yang terakhir. Misalkan nama ya, nama hurufnya itu misalkan nama, berarti yang diambil itu A yang terakhir ini. Bukan nama yang terakhir, istilahnya karakter yang terakhir. Jadi string input nama ini ya diambil karakter yang terakhir. Nah, jadi nama -1 ini artinya mengambil pada bagian yang terakhir -1. Jadi posisinya itu adalah dari panjang nama ini dikurangi dengan 1. Jadi di daerah sini. Kemudian ini diambil untuk setiap file ID ya, yang ada di dalam korpus nama tadi. Korpus nama itu sudah disimpan di dalam variabel namanya names. Ya. Jadi untuk setiap names file ID ini, nah kemudian itu dia kemudian dihitung ya berapa jumlahnya lalu diplotkan. Ya, frequency distribution ini berarti dia mengambil jumlahnya sesuai dengan kondisi yang diberikan di sini. Nah, ternyata ini kita mengambil adalah dengan memplot di sini di mana akhiran A, akhiran B, akhiran C, D, E, F, G sampai dengan Z.
Nah, di sini kan sudah diklasifikasikan di sana. Di korpus ini sudah dibedakan untuk yang female dan male. Jadi female dan male ini sudah dibedakan. Nama untuk yang female dan male berarti yang laki dan perempuan. Nah, di sini ternyata kalau dilihat hampir semua nama yang diakhiri dengan A itu miliknya perempuan, female. Yang laki-laki hampir nggak ada. Demikian juga yang E, ya, E ini tinggi juga. Ya. Sedangkan yang laki-laki itu, nah ini yang lebih tinggi adalah dia diakhiri dengan S dibandingkan yang perempuan. Nah, ini bisa kita lihat perbandingan ya huruf terakhir dari sebuah nama dari data nama female dan male ya, dari data nama orang di seluruh dunia. Nah, sekarang kita akan membangun sebuah model yang digunakan untuk mengidentifikasi dari nama yang dimasukkan itu untuk mengenali, oh ini nama orang laki-laki dan oh ini nama orang perempuan. Langkah pertama itu adalah kita membangun fitur apa yang relevan. Dan bagaimana mengkodekan fitur tersebut. Dari analisa yang sebelumnya tadi, kita ketahui ternyata nama huruf terakhir dari nama itu ternyata bisa mewakili perbedaan antara gender laki-laki dan gender perempuan. Sehingga kita bisa lakukan itu sebagai fitur kita. Jadi fitur itu kita pilih dengan melihat huruf terakhir dari nama yang diberikan. Nah, setelah itu kita akan mengkodekan fiturnya. Nah, jadi proses mengkodekan fitur ini kita sebut dengan fitur extraction. Ya, feature extraction. Ya. Contohnya di sini kita membangun sebuah kamus ya yang mewakili bahwa nama itu kalau laki-laki dia diakhiri dengan dia diberi tanda dari huruf yang terakhir. Ya. Dengan cara mendefinisikan di sini sebuah fungsi ya. Fungsi ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengekstraksi feature dari gender laki-laki dan perempuan. Ya. Kita mendefinisikan fungsi namanya gender features. Nah, inputnya adalah kata. Nah, ini kata yang diinputkan word. Nah, fungsi ini akan mengembalikan huruf yang terakhir. Huruf terakhir ini diperoleh dari kata ini diambil pada posisi ya, min 1, artinya bagian panjang string itu dikurangi 1 jadi bagian terakhir. Ya, bagian min 1. Nah, ini nanti bisa dicoba ya. Pada saat kita memasukkan misalkan seperti ini, gender feature Shrek gitu ya. Maka nanti yang keluar hasilnya yang dikembalikan itu adalah huruf K. Jadi kalau ini kita panggil, fungsi ini kita panggil dengan contoh pemanggilan seperti ini, gender feature Shrek, maka hasil yang keluar adalah huruf K. Ini fungsi yang akan kita gunakan untuk mengekstraksi fitur. Karena fiturnya cukup sederhana di sini ya. Fiturnya adalah huruf yang terakhir dari string nama. Ya, jadi fitur ini nanti kamus atau fungsi itu tadi akan mengembalikan kumpulan fitur yang kemudian kita petakan, yang memetakan dari nama fitur ke nilai-nilainya. Ya. Nah, nama feature ini biasanya string.
berupa string peka huruf besar kecil, itu artinya case sensitif, ya, yang biasanya memberikan deskripsi singkat yang dapat dibaca manusia tentang feature tersebut. Itu nama feature. Ya. Nama feature itu kita bisa tulis dalam bentuk yang nama tertentu dan dia sifatnya adalah case sensitive. Sedangkan nilai feature itu adalah nilai dengan tipe sederhana, misalkan berupa boolean, angka, dan string. Ya. Jadi kamus yang kita bangun ini tadi, dia akan membangun sebuah kamus. Nah, kamus ini nanti akan mengembalikan sebagai kumpulan feature. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan ekstraktor feature. Ya. Contohnya, dengan menyiapkan daftar contoh dan label kelas yang sesuai. Ya. Jadi, ini tadi kalau kita gunakan satu persatu, nah sekarang kita akan gunakan, kita terapkan dalam korpus. Ya. Jadi di sini kita pertama kali, jangan lupa ya, ini kalau di atasnya tidak ada perintah lain, belum ada perintah import NLTK, maka harus ada perintah import NLTK. Ya. Jadi from NLTK korpus, maka kita ambil corpus names, ya. Kemudian di sini nanti kita akan melakukan proses shuffle name, artinya tidak terurut nanti. Ya. Jadi kalau di datanya mungkin terurut mulai dari depannya A sampai dengan depannya Z. Nah ini nanti akan kita shuffle, ya, kita random, kita acak ya, sehingga nanti namanya tidak akan terurut. Nah di sini nama itu kita ambil dari yang gendernya male. Kita definisikan di sini bahwa nama-nama yang kita beri label ya, ini pelabelan. Jadi nama-nama dengan label male itu kita peroleh dari nama yang ada di mail.txt. Jadi mail.txt ini sudah bawaannya dari corpus names ini tadi. Kemudian ditambah dengan name yang female, itu kita peroleh dari nama-nama yang ada di file female.txt. Kemudian nama ini kita shuffle, kita random, kita acak ya. Seperti ini. Nah, ini kita sudah mempunyai data ya, data yang nanti akan kita gunakan untuk training. Kita sudah punya data. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki data, maka sesuai dengan langkah yang saya jelaskan di sini tadi, jadi data input itu kita ekstraksi feature-nya. Nah, ini. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan ekstraktor feature untuk memproses data nama. Nah, kemudian kita akan membagi data itu menjadi data training dan data pengujian. Ini sudah pernah saya jelaskan di mata kuliah pengembangan sistem cerdas ya. Saya rasa berbarengan jadi tidak terlalu lupa pasti ya. Jadi data itu kita pisahkan menjadi data training dan data pengujian atau data tes. Nah, kemudian kita akan menerapkan naive bias untuk melakukan pelatihan atau nanti kita akan lakukan training untuk klasifikasi dengan menggunakan model naive bias. Nah ini, jadi perintahnya seperti ini. Kita mengambil feature-nya dulu, di mana feature-nya itu kita memanggil fungsi yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu gender feature, n, ya. Untuk
NG-nya ini ada di dalam nama. Ya. Jadi NG, N itu namanya, ini kan bentuknya dia seperti ini. Name, male kan gitu ya. Jadi nama, kemudian ada apa ini? Labelnya. Jadi ada labelnya. Ada nama, kemudian ada label. Nah, di sini diwakili untuk nama itu adalah N, kemudian G ini adalah gendernya atau jenis kelaminnya, ya. Nah, name itu nanti isinya kan pasangan antara nama dan gender tadi. Nah, kemudian yang name-nya ini kita hanya mengambil yang huruf terakhirnya saja dengan mengimplementasikan fungsi gender feature, ya. Gender feature and jadi hasilnya nanti di sini adalah huruf-huruf terakhir dan di sini adalah kelasnya. G itu gendernya, ya. Nah, gender ini nanti akan menjadi kelas, Nah, setelah itu dibagi menjadi dua data train dan data test, ya. Jadi kita beri nama train set dan test set, di mana train set itu diperoleh dari data ini, ya, mulai dari 500, ya. Sedangkan yang test set itu mulai dari 0 sampai dengan 500. Jadi kita asumsikan kita memiliki 1000, ya, 1000 data, kemudian kita bagi menjadi 2 seperti ini. Ya. Nah, kemudian dilakukan proses training. Nah, ini agak berbeda dengan yang saya pernah jelaskan di pengembangan sistem cerdas. Kalau di pengembangan sistem cerdas kita menggunakan Sklearn, ya. Nah, di sini naive Bayes ini sudah bawaannya NLTK. Jadi NLTK itu sudah menyediakan fungsi, ya, fungsi untuk pembelajaran atau klasifikasi. Salah satunya itu adalah naive Bayes classifier. Jadi kita sudah tidak perlu lagi menggunakan Sklearn dan seterusnya. Jadi langsung menggunakan NLTK, ya. Jadi classifiernya itu adalah NLTK.naive Bayes classifier.train. Ini berarti kita melakukan proses training. Nah, yang di training apa? Yang di training adalah kita ambil dari data train set-nya. Nah, ini sudah membentuk sebuah model. Nah, jadi seperti ini. Oke, ya. Nah, setelah itu, setelah membangun sebuah model di sini, kita bisa melakukan pengujian, testing. Jadi seperti gambar ini di bagian B, prediction, ya, prediction atau testing. Oke. Nah, ini caranya bagaimana kita menggunakan contoh untuk melakukan proses identifikasi gender. Nah, perintahnya adalah seperti ini. Untuk testing atau prediction, kita cukup mengetikkan classifier. Classifier itu dari mana? Dari ini. Nama dari model klasifikasinya, kita beri nama classifier. Kemudian titik classify. Jadi kita menggunakan function classify. Ya. Nah, kemudian jangan lupa bahwa yang diproses itu adalah hasil fitur extraction. Ya. Hasil ekstraksi feature. Ini ya. Jadi nama Neo misalkan kita mau mengetahui apakah nama Neo itu masuk gendernya apa. Nah, makanya nama Neo itu kita inputkan, nah, kemudian di ekstraksi feature-nya berarti kita mengambil huruf yang terakhir, yang 0. Kok 0? O, ya, O. Ya, jadi O ini nanti akan diklasifikasikan apakah O ini biasanya ada di nama laki-laki atau di nama perempuan. Nanti kalian bisa mencoba nama kalian sendiri ya. Ini saya sudah mencoba. Hermawati itu ya, female, kemudian Fajar itu male.
itu nanti bisa dicoba, benar nggak? Ini contoh hasil klasifikasi untuk identifikasi gender. Nah, di NLTK ini juga bisa kita menghitung akurasi dari classifier yang sudah kita bangun tadi. Jadi kita bisa melihat atau mencetak berapa akurasi dari classifier tersebut dengan perintah NLTK classify.akurasi, classifier test set. Gitu ya. Ini jadi test set ini adalah data yang kita gunakan dari data ini tadi. Jadi kan datanya kita pecah menjadi dua, yaitu data train dan data test. Nah, data train yang kita gunakan untuk membentuk classifier, sedangkan data testnya ini kita gunakan untuk menguji seberapa besar akurasi. Nah, ternyata ini, ya kita kalau ingin menguji cukup masukkan perintah seperti ini. Classify.akurasi dari apa? Dari classifiernya. Nah, kemudian yang kita uji adalah test setnya. Nah, nanti akan ketahuan misalkan berapa nilai akurasinya, dia dinyatakan dalam desimal ya, 0,8, 0,76 dan seterusnya. Kemudian kita bisa melihat memeriksa ya kira-kira fitur mana yang paling efektif untuk membedakan jenis kelamin nama. Ya. Itu dengan menunjukkan di sini classifier show most informative feature. Nah, 5 nanti akan ditampilkan 5 feature terbaik ya, yang paling mempengaruhi, dari hasil klasifikasi gender ini. Nah, di sini juga ada tambahan fungsi yang bisa kita implementasikan. Kalau misalkan data kita itu sangat besar, ya, sangat besar. Ya, dimana kalau data itu kita tampilkan dalam bentuk list, itu pasti akan memakan memori yang besar. Sehingga di sini ada disediakan oleh NLTK fungsi untuk mengambil feature ya, atau mengimplementasikan feature di mana nanti bentuk dari apply feature ini dia tidak menyimpan semua set feature dalam memori. Jadi dia seperti list tapi dia tidak menyimpannya dalam memori. Nah, ini untuk mengurangi memori ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi yang ada di NLTK, apply features. Nah, ini train set. Nah, kalau ini bedanya kan ini. Di sini dia langsung mengambil dalam bentuk list ya, dengan bentuk list.